Oke kawan-kawan ya, sudah waktu kita sudah 1 jam 17 menit. Kita lanjutkan lagi, siapa lagi nih? Oh, ini sudah ada Pak Nur Muhammad. Yang kemarin ada dugaan bahwa dia ini adalah Kainama. Pak Nur Muhammad, tolong dimatikan YouTube-nya atau suaranya dikecilin. Oh ya, halo. Halo. Oke, selamat malam Pak Bang Rudi. Ya, malam. Ya, ada sempat apa tadi? Sempat mendengarkan curhatan ya. Curhat kepada teman-teman ya. Yang mana? Saya curhat juga aku. Iya, semalam aku pengen masuk, tapi tidak kudapat itu linknya untuk bisa masuk. Makanya baru ini malam berkesempatan. Tekniknya, kalau bapak video itu kan mundurkan aja ke belakang, nanti ada kelihatan. Dulu suaranya kok dua pak. Oh gitu. Halo. Suara saya yang dua. Bapak lagi nonton YouTube. Tidak. Oh, berarti memang. Iya. Jadi sebentar ya, saya ginikan dulu, baru saya ginikan. Oh, sama aja. Oke, lanjut Pak. Kita gantian bicara aja. Iyalah. Jadi ini kali kedua ya Bang Rudi, kita jumpa lagi dalam diskusi. Semoga Bang Rudi beserta keluarga tetap sehat-sehat ya. Saya juga di sini beserta keluarga dalam keadaan sehat. Cuma beberapa hari kemarin anak saya sempat sakit dan alhamdulillah sekarang sudah berangsur-angsur pulih. Jadi topik malam ini saya pengen tahu dulu nih, topik malam ini apa nih Bang Rudi? Begini Pak. Tadinya sih yang kemarin. Contohnya ada mengenai zahir. Nah, itu kan bahwa itu gerah mualaf. Mereka mengatakan mereka ada yang bilang tidak jawab. Tetapi ada satu orang mengatakan si Indra Noce mengatakan aku menjawab. Ya. Tetapi begitu saya tanya kamu menjawab berdasarkan Quran atau googling. Rupanya dia googling. Nah, itulah. Baru ada tadi titipan dari kawan. Mengapa di Al-Quran tidak ada Allahu Akbar? Yang baru yang ada lagi mengenai apa namanya itu? Waduh, udah lupa aku. Tadi banyak itu Pak. Oh gitu. Jadi kalau saya kurang tertarik ketika membahas hal-hal yang sifatnya bukan masalah-masalah pokok, sebuah masalah-masalah pokok keagamaan dalam kaitannya antara pemahaman Kristen sama pemahaman Islam. Jadi kalau untuk hal-hal yang sifatnya kurang tidak termasuk masalah-masalah inti, saya kurang tertarik untuk membahasnya. Iya. Saya lebih tertarik membahas kepada hal-hal yang sifatnya pokok, seperti tentang kebenaran kitab suci, Al-Quran, berbanding Alkitab, atau mungkin sosok Yesus dalam pandangan Islam, kemudian dari sudut pandang Kristennya seperti apa. Saya untuk mungkin sudah larut, tapi saya tertarik ingin membahas sebuah topik terkait Yesus ketika disalib. Jadi saya mungkin agak berbeda dengan saudara-saudara Muslim saya yang lain dalam memahami kehidupan Yesus. Yang pada umumnya orang Islam pada umumnya berpikir bahwa sesuai dengan nas Al-Quran yang mereka tafsirkan bahwa Yesus itu yang disalib itu katanya bukan Nabi Isa ya, melainkan ada oknum lain yang entah diambil dari mana. Halo Pak. Ya. Saya
setuju. Ini aja kita bahas. Dan nanti saya bertanya ke Bapak saya. Boleh. Tapi saya tidak menjamin, saya tidak menjamin juga bahwa semua pertanyaan Bang Rudi akan bisa saya jawab. Saya juga saya juga belajar otodidak, tidak melalui lembaga-lembaga pendidikan formal. Saya hanya baca-baca dari berbagai macam literatur. Nantilah kita saling berbagi informasi. Tapi sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu, mungkin Bang Rudi juga pernah dengar, saya seorang Muslim, tapi ada Muslim yang sebuah golongan yang selama ini dianggap sesat oleh beberapa saudara Muslim lainnya. Golongan itu dikenal dengan nama Islam Ahmadiyah. Mungkin Bang Rudi pernah kenal ya? Pernah dengar ya? Pernah. Bahkan videonya itu ada yang sampai mati itu kan. Iya. Ya, saya salah satu anggota, salah satu anggota Ahmadiyah. Iya, saya seorang Ahmadiyah. Wah, terhormat sekali saya sudah terlibat ini. Kenapa begitu, Bang? Ya, yang selama ini bukan Ahmadiyah. Baru Bapak yang datang Ahmadiyah mungkin takut menunjukkan jati diri, takut memberi pendapat. Tapi saya juga tidak dalam posisi mau mencela kepercayaan saudara-saudara saya Muslim yang lainnya. Silakan. Masalah kebenaran itu nanti jadi mutlak, jadi kewenangan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan siapa yang paling benar. Lanjut Pak mengenai penyaliban. Iya. Jadi kalau dalam pemahaman kami begini Bang Rudi. Jadi kami ini mendapatkan pemahaman terbarukan itu bersumber dari utusan Isa, yang kami percaya bahwa Isa yang dijanjikan oleh Rasulullah, yang dinubuatkan dalam berbagai kitab-kitab suci lainnya, bahwa akan datang suatu masa di mana Isa akan datang, itu penggenapannya dalam pemahaman kami sebagai orang Ahmadiyah itu sudah tergenapi. Namun dalam rupa dan wujud yang berbeda. Jadi ini kami banyak merujuk kepada Al-Quran, hadis, dan Injil, Bible. Saya akan mulai dari mana ini. Jadi dalam pandangan kami bahwa Isa Al-Masih, Ibnu Maryam, yang pernah datang sebelum masa Rasulullah, itu dijanjikan kedatangannya itu tidak akan datang lagi. Itu menurut pemahaman kami. Apa landasan kami? Apa yang menjadi pokok atau yang menjadi alasan sehingga kami berkeyakinan seperti itu? Karena apa? Karena dalam pemahaman, di dalam beberapa redaksi dalam Al-Quran menyebutkan bahwa orang manusia, siapapun dia, yang telah hidup, yang hidup akan mengalami proses yang namanya mati. Dalam bahasa Arab disebut kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Dan yang bernyawa itu termasuk di dalamnya adalah sosok Isa. Isa adalah adalah rupa seorang manusia. Jadi apabila semua manusia melalui proses yang namanya mati, maka Isa alaihissalam, Isa ibnu Maryam pun akan melalui proses itu, yang dalam pandangan kami itu juga adalah Yesus. Nah, kami berkeyakinan bahwa Yesus itu tidak diangkat ke langit, Isa itu tidak diangkat ke langit. Jadi di sini ada dua persamaan. Persamaan saudara-saudara saya yang Muslim, yang lainnya, dengan saudara-saudara saya yang Kristen memiliki persamaan bahwa Isa atau Yesus itu diangkat ke langit. Tapi Ahmadiyah berdiri sendiri dalam hal ini. Ahmadiyah yakin bahwa Isa tidak diangkat ke langit. Dan beliau setelah dalam masa beberapa puluh tahun, bahkan dalam suatu riwayat itu
mencapai umur 120 tahun, beliau menemui ajalnya di suatu tempat dan akhirnya dikuburkan. Jadi kami menolak pemahaman yang mengatakan bahwa Nabi Isa atau Yesus itu diangkat ke langit. Jadi mungkin saya akan mulai dulu dari proses ini, dari peristiwa penyaliban. Peristiwa penyaliban. Kalau orang Muslim lainnya berkeyakinan bahwa di dalam sebuah surat, kalau tidak salah di surat An-Nisa mengatakan bahwa Nabi Isa tidak disalibkan, melainkan diganti diserupakan dengan orang yang lain. Nah, di sini perbedaan kita, ya di sini perbedaan kami Ahmadiyah dengan golongan Islam yang lain. Tapi kami menghargai pemahaman mereka. Berarti An-Nisa 1515 itu ada nggak di kitab apa ya juga namanya Al-Quran? Oh, kitab kami juga Al-Quran, Bang. Kita tidak punya kitab suci lainnya. Kita tidak punya kitab suci. Kita tidak punya kitab suci lain. Kalau ada, kenapa berbeda pendapat? Kita berbeda dalam hal penafsiran, Bang. Kita berbeda dalam menafsirkan. Jadi pengertian diserupakan itu, kalau saudara-saudara Muslim lainnya itu mereka berkeyakinan bahwa yang diserupakan itu adalah orang lain yang diserupakan dengan Isa. Tetapi kami Ahmadiyah, kami meyakini bahwa yang diserupakan itu adalah seolah-olah suatu kondisi. Halo. Ya, lanjut Pak. Iya, jadi yang kata disamarkan itu disamarkan itu bukan disamarkan dalam bentuk fisik, secara fisik wajah, bukan, tetapi proses atau situasi, keadaan. Jadi seolah-olah Nabi Isa ketika itu waktu disalibkan mengalami proses yang seolah-olah sudah meninggal, menemui ajalnya. Jadi disamarkan proses kematiannya itu. Seolah-olah itu mati. Tapi dalam pandangan kami itu tidak mati, melainkan beliau itu hanya pingsan akibat mengalami siksaan dalam beberapa jam sebelumnya. Jadi hal ini dibuktikan, ditunjang oleh nas-nas dalam Al-Quran, dalam Injil, di dalam hadis. Saya akan bawa satu contoh. Mungkin saya tidak akan, jadi saya mohon maaf Bang Rudi, mungkin saya tidak akan secara mendetail menyebutkan teks ayat per ayat yang di dalam Injil. Mungkin saya akan bisa memberikan singkat cerita lah, rangkuman lah dari proses itu. Ya, jadi kami yakin bahwa Yesus, saya menggunakan nama Yesus, Bang ya. Yesus itu tidak meninggal ketika di atas tiang salib. Alasan pertama itu pernah suatu ketika Yesus berkata kepada para hawarit bahwa kejadiannya dia akan berada dalam sebuah situasi yang kondisinya akan mirip seperti Yunus di perut ikan. Iya, jadi seandainya Yesus menggunakan tamsilan Yunus untuk bahwa dia akan melalui kondisi-kondisi yang hampir mirip dengan Yunus, maka secara otomatis kita tahu bersama bahwa Yunus ketika dimasukkan ditelan oleh ikan paus itu, Yunus masih dalam kondisi hidup. Kemudian ditelan, berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Kemudian dia dikeluarkan juga dalam kondisi hidup. Jika persamaannya harus sama, mutlak harus sama, karena kata Yesus bahwa dia akan sama dengan Nabi Yunus, maka ketika Yesus dimasukkan ke dalam perut bumi, di dalam goa, kuburan batu, jadi kuburannya tidak seperti kuburan seperti kita sekarang ini, bahwa masuk tanpa oksigen, tertutup vakum dari oksigen sama sekali, tapi kuburan Yesus ketika itu adalah berbentuk sebuah goa yang ada pintunya. Iya, jadi Yesus sebenarnya jika harus sama dengan Yunus, maka Yesus masuk ke dalam perut bumi harus dalam keadaan hidup.
kemudian berada di dalam goa selama 3 hari, sama juga dengan Yunus, dan keluar juga dalam keadaan hidup sama dengan Yunus. Nah, yang ingin saya mungkin jawaban singkat saja dari Bang Rudi. Kalau dalam pendekatan pemahaman saudara saya yang Kristen, persamaan yang dikatakan oleh Yesus bahwa dia akan mirip dengan Yunus, itu persamaan dari sisi mananya? Frans, tunjukkan lebih. Persamaan di mana, Pak? Pak? Iya. Saya butuh jawaban singkat saja, Bang. Oke, saya jawab ya. Iya. Saya sudah ada mengenai kemaian sama seperti saya meyakini bahwa dilemparkan dari kapal dengan ikan. Nah, dari luar kapal. Jadi ada dua ruang. Luar ikan sama dengan ikan. Ya. Dari atas kapal orang melihat Yunus sudah mati. Ya. Karena dimakan ikan. Nah, tetapi faktanya di dalam perut ikan dari dalam ruang perut itu hidup. Memang tidak ada sisi Tuhan, tetapi Yunus akan hidup dan memberitahukan kepada orang banyak. Nah, sekarang mengenai Yesus ada juga dua ruangan. Satu ruang di luar kubur, satu di dalam kubur. Ya. Ketika Yesus ditopak, maka yang berlaku 10 ayat 17 18. Aku menyerahkan nyawa untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun yang aku. Nah, itu saya sudah jelas seperti orang tidur. Orang tidur adalah nyawanya. Kita tidur kan mati kan. Dan dia bangun ambil nyawanya kembali. Oke, Bang. Oke. Saya sudah bisa menangkap apa yang Bang Rudi jelaskan. Dari mati. Maka dikafani dan dimasukkan ke dalam gua. Nah, di dalam gua ditutup ada yang melihat. Jadi dari luar gua mereka melihat Yesus wafat. Dari dalam gua seperti Yunus. Yesus bangun. Oke, Bang. Oke. Jadi begini. Mungkin saya berbeda dengan pemahaman dari Ya, silakan. Saya berbeda pemahaman dengan Bang Rudi maupun saudara-saudara Kristen yang lainnya. Jadi Yesus menitik beratkan tentang proses kejadian Yunus itu dalam proses 3 hari 3 malamnya, dalam kondisi hidup matinya. Jadi tidak kemudian ruang. Jadi tidak saya berpikir terlalu berlebihan ketika membawa-bawa ruang kubur, di luar kubur dan di dalam kubur, itu terlalu kesannya terlalu ya. Jadi intinya yang ingin disamakan oleh Yesus bahwa kejadiannya akan sama dengan Yunus itu adalah proses waktu ketika masuknya dalam keadaan hidup, kemudian berada di dalam perut bumi, kemudian perut ikan dalam keadaan hidup, dan keluar juga dalam keadaan hidup. Itu 3 poin penting yang harus saya tidak sedang menghasut ya, tapi coba dicerna dengan secara bijaksana apa yang saya sampaikan ini, Bang. Mungkin bisa dipertimbangkan. Nah, jadi itu mungkin itu pendekatan pertama, Bang ya. Itu pendekatan pertama tentang sesuai peristiwa Yunus. Ada ruang di dalam perut ikan. Ada ruang di luar ikan. Sama dengan Yesus. Ada ruang di dalam hidup. Ada ruang di luar bumi. Kecuali ditaruh di dalam kubur. Baru kita bisa bilang harapkan. Tapi karena ruang manusia hanya bisa sudah mati dari luar ruang. Di dalam perut tidak ada yang bisa melihat. Maka Yesus
Yohanes 18. Aku menyerahkan nyawaku kembali. Yesus bangun. Apakah yang dilakukan Yesus itu? Yesus kan bagi kami Yesus Tuhan. Ya. Harus Yesus itu di dalam Yesus kemana saja. Oke, silakan. Ya, jadi itu alasan pertama ya tadi kesamaan antara Yunus dan Nabi Isa pergi kemana Pak? Umurnya? Iya, ya. Nabi Isa pergi kemana sehingga umurnya 100 tahun? Sebentar Bang, sebentar. Saya akan itu pasti akan kita sampai di poin yang itu Bang. Kita bertahap dulu. Ya, kan kita diskusi ini kan tidak ada moderator Bang ya. Jadi kita ya saling pengertian aja Bang ya. Lanjut. Iya. Itu alasan pertama sehingga kami yakin, kami sebenarnya ini bukan berdasarkan sebuah asumsi, berdasarkan sebuah telaah ilmiah, tapi ini kami mendapatkan pengetahuan ini karena diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui utusan. Karena kami yakin bahwa mustahil bisa menyingkap semua tabir ini tanpa campur tangan Tuhan. Kami yakin Tuhan yang memberikan ilmu, memberikan pengetahuan melalui utusan Isa yang terbaru. Bukan Isa yang dijanjikan, Isa yang dijanjikan oleh dalam kitab-kitab suci melalui wujud yang namanya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Mungkin yang mendakwakan diri sebagai Isa. Oke, saya lanjut Bang ya. Jadi kami diterima oleh kawan-kawan muslim yang Mirza Ghulam. Ya. Oke, jadi saya lanjut Bang ya. Jadi itu pertama, itu alasan pertama bahwa Yesus tidak mati ketika menjalani proses penyaliban. Karena alasannya tadi ada nubuatan yang dikatakan oleh Yesus bahwa dia akan melalui suatu kondisi, suatu peristiwa yang akan sama persis dengan Nabi Yunus, bahwa dia akan tetap hidup ketika masuk hidup, dalam hidup, kemudian keluar juga hidup. Jadi Yesus juga dalam pengertian kami, Yesus sebelum disalib itu diturunkan dari tiang salib dalam keadaan hidup, masuk dalam kuburan dalam keadaan hidup, dan pada hari ketiga bangkit dalam keadaan hidup pula. Alasan kedua, mungkin Bang Rudi paham lah, pasti lebih paham lah, bahwa hukum Yahudi mengatakan bahwa orang yang mati disalib adalah orang yang terkutuk. Benar atau tidak Bang? Dalam hukum Yahudi. Iya, benar. Iya. Dan oleh Tuhan. Iya. Disalib pohon. Iya. Tetapi hukum Romawi yang berlaku kan beda. Itu berontak terhadap negara. Iya. Memang digali. Iya. Silakan. Iya. Jadi begini Bang, kami yakin, Ahmadiyah yakin bahwa Yesus atau Isa sebagai utusan yang memang benar datang daripada Allah, Subhanahu wa taala, pasti akan memperoleh keselamatan, akan memperoleh penjagaan. Ya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mendesain sebuah peristiwa atau sebuah kejadian, sebuah jalan guna menyelamatkan utusan yang bernama Yesus atau Isa alaihissalam ini. Apa? Jadi penyelamatan seperti apa yang direncanakan oleh Tuhan, oleh Allah. Jadi Tuhan ketika itu membuat suatu proses sehingga ketika Yesus akan disalib itu terjadi pada hari Jumat. Karena Tuhan tahu betul ketika utusan ini akan disalib, maka akan mendapatkan stempel sebagai seorang terkutuk. Tuhan tidak berkenan. Maka Tuhan melakukan suatu desain, suatu kondisi untuk menyelamatkan utusannya itu. Sehingga punya cerita, Yesus ketika akan dieksekusi itu terjadi pada hari Jumat. Dan hukum Yahudi melarang
bahwa tidak boleh ada seorang pun yang akan masih terpancang di atas tiang salib sampai hari Sabat. Sehingga apabila menjelang hari Sabat, semua yang disalib harus segera diturunkan dari tiang salib. Bukankah betul apa yang saya katakan ini, Bang Rudi? Begini, hukum yang dilakukan bukan hukum Yahudi, Pak. Tapi hukum Romawi. Pilatus. Yang berkuasa itu adalah Romawi, maka Romawi yang menerapkannya. Iya. Oke lah, mungkin saya keliru tentang itu. Tapi begini, bahwa ketika itu Tuhan tahu betul bahwa ada sebuah kepercayaan, sebuah keyakinan, sehingga dia menetapkan sebuah waktu bahwa proses penyaliban ini harus terjadi di masa yang mendekati pelarangan untuk dipancangnya orang-orang yang dianggap bersalah dengan proses hukuman salib yang oleh para serdadu Roma. Sehingga pada ketika itu menjelang sore hari, Yesus sudah diturunkan dari tiang salib. Jadi jika dihitung, Bang Rudi, dari proses ketika Yesus ditangkap sehingga disalib itu hanya butuh waktu kurang lebih sekitar 3 jam. Kok 3 jam? Ditangkapnya kan malam, Pak. Iya, maksudnya melalui menjalani eksekusi penyaliban. Ya, dari jam kurang lebih 3 jam. Iya. Ya, sampai jam 12, jam 3. Iya, dan iya. Jadi ketika itu, Bang Rudi, Yesus itu kurang lebih berumur sekitar 30 tahun lebih atau mungkin paling banter sekitar mendekati 40 lah. Itu merupakan itu merupakan usia prima, lagi fit-fitnya seorang manusia, Bang. Yesus tidak dalam kondisi sakit. Ya, tahu saya maksudnya. Iya. Jadi berarti Bang tahu ya, berarti ketika itu sebenarnya daya tahan tubuh Yesus mampu menahan siksaan atau deraan yang dilakukan oleh tentara-tentara Romawi ketika itu. Oke, sebentar saya biar agak cepat kita. Jadi ketika murid-murid berjumpa dengan Yesus, langsung Yesus pergi kemana, Pak? Ya sebentar Bang. Oke, saya kasih next supaya lebih cepat, Bang ya. Itu pertama. Jadi Yesus itu menjalani proses penyaliban cuma 3 jam, dan 3 jam adalah waktu yang sangat mengherankan jika dikatakan Yesus mati. Sehingga ketika kabar utusan datang kepada Pilatus mengatakan bahwa Yesus telah mati, Pilatus rada-rada bingung, rada-rada heran. Dia yakin betul kenapa hanya dalam waktu 3 jam kok sudah bisa mati. Dan ketika itu Yesus tidak dipatahkan tulang kaki. Dia hanya ditikam lambung kirinya sehingga keluar darah dan air. Ketika itu 2 pencuri yang disalibkan bersama dengan Yesus dipatahkan kakinya, tapi Yesus tidak. Dan ketika dipatahkan kedua kakinya para pencuri itu, mereka langsung meregang nyawa di tempat itu juga, pada saat itu juga. Tetapi berbeda dengan Yesus. Yesus hanya ditikam lambung kirinya, kemudian diturunkan. Itu bukti. Karena ketika orang sudah dipatahkan kakinya, maka beban tubuhnya tidak mampu ditopang oleh kakinya yang sudah dipatahkan. Tapi Yesus tidak. Yesus masih bisa menopang beban berat tubuhnya. Karena kakinya tidak dipatah, hanya ditikam lambung. Itu alasan kedua, Bang Rudi. Alasan ketiga. Ketika diturunkan dari tiang salib, Maria Magdalena datang ke kubur Yesus membawa ramuan-ramuan mur. Bang Rudi tahu lah, apa ramuan-ramuan, apa guna manfaat daripada ramuan itu? Apakah untuk sekedar membalsam jenazah Yesus? Bukan. Karena kondisi ketika mereka tahu betul bahwa Yesus tidak meninggal. Yusuf Arimatea yang menemukan Yesus, yang membawa Yesus ke dalam kuburan batu ketika itu. Jadi sebentar ya, biar ada interaksi. Jadi teringat saya Pak. Ini ajaran Ahmadiyah dibenci oleh Islam. Tetapi yang Bapak ceritakan dijadikan mereka dasar untuk membuktikan bahwa Nabi Isa tidak mati. Gimana Bang?
Jadi begini, yang Bapak jelaskan kepada saya ini kan ajaran Ahmadiyah. Ya. Nah, Ahmadiyah tidak disukai oleh Islam yang lain gitu, yang biasa gitu ya. Nah, tetapi mereka mengambil cerita Bapak ini dan diberikan kepada orang Kristen sebagai penyangkalan bahwa Yesus tidak mati disalib. Ya, itu urusan mereka lah Bang ya. Itu berarti orang Bapak berbahagia. Sekalipun Bapak dibenci oleh mereka, tetapi dalil orang Bapak dipakai mereka. Ya, itu urusan mereka lah Bang. Ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Itu sudah mengerti saya ceritanya. Ya. Setelah keluar Nabi Isa keluar dari kubur, kemana Nabi Isa? Karena saya dengar Nabi Isa menikah katanya. Cara India. Ya, jadi begini. Ketika Yesus diutus, Yesus kan ditugaskan untuk menuntun domba-domba Israel yang tersesat, ya Bang ya. Jadi kita tahu bersama bahwa suku Israel itu terdiri daripada 12 kabilah, 12 suku. Iya. Dan yang bermukim ketika itu di tanah Yerusalem kurang lebih hanya 2 suku. 10 suku lainnya bertebaran. Akibat dari banyak intimidasi yang dilakukan oleh raja-raja sebelumnya. Bangsa Israel banyak mengalami penderitaan. Sehingga mereka keluar, bahkan ke Mesir, bahkan ke daerah-daerah di luar daripada Yerusalem. Abang tahu itu. Jika Yesus ditugaskan untuk menuntun domba-domba yang tersesat, maka sungguh amat fatal tugas yang diemban oleh Yesus tidak terlaksanakan secara maksimal. Karena hanya 2 suku yang dituntun ketika itu. Lalu bagaimana halnya dengan 10 suku lainnya yang bertebaran di luar tanah Israel? Untuk itulah Yesus mengembara. Jadi setelah selamat dari proses penyaliban, Yesus menjelajah karena Yesus yakin betul bahwa dia tidak lagi diterima di tanah kelahirannya. Dia menjelajah pergi ke daerah luar Israel mencari suku-suku Israel. Disitulah dan memang secara hasil penelitian beberapa ilmuwan mengatakan bahwa suku-suku Israel itu banyak tersebar bahkan ke daerah-daerah Asia. Ada bahkan saya kurang tahu jelas mungkin ke Nepal atau kemana-mana daerah-daerah sekitaran situlah. Dan menurut penjelasan daripada imam kami Isa yang dijanjikan, yang kami yakini bahwa Isa bin Maryam menemui ajalnya, meninggal secara baik, secara terhormat di sebuah tempat yang namanya Kashmir di daerah India. Di situ ada sebuah kuburan batu dan orang-orang di sana yakin betul mereka dan penduduk-penduduk di sana ketika itu mereka percaya bahwa itu adalah kuburan Nabi. Nabi itu disebut Nabi Isa dan mungkin ada perubahan-perubahan beberapa istilah, tapi pendekatannya itu hampir mirip-mirip dengan pendekatan Yahudi Israel. Nah, jadi sekarang Pak, seperti itu, boleh perkenalkan kepada kami Mirza Ghulam ini, apakah dia menjadi nabi ataukah bukan nabi? Ya. Dan bagaimana proses kewahyuan sama dia sehingga orang Bapak mengerti Nabi Isa ini? Ya, jadi kalau Ahmadiyah meyakini atas sebuah pendakwaan, jadi pengakuan dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad bahwa dia adalah seorang utusan Tuhan dan bergelar nabi. Tapi beliau nabi tidak lantas. Karena jangan dipikir bahwa Nabi harus bawa kitab suci baru, bawa ajaran-ajaran baru, tidak. Seperti layaknya Nabi Harun dengan Nabi Musa, mereka tetap, Nabi Harun tetap berhukum dengan hukum Taurat yang diturunkan oleh Tuhan kepada Musa. Jadi seolah-olah, jadi Harun itu Nabi pengikut. Jadi sama halnya juga dengan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi Isa, yang dijanjikan adalah nabi pengikut yang mengikuti risalah atau syariatnya Muhammad Rasulullah SAW. Demikian, Bang.
Oh, berarti Mirza Ghulam ini tetaplah seorang Islam, Nabi Muhammad. Iya, dia tetap seorang Islam. Dia bahkan junjungannya, Mirza Ghulam Ahmad, junjungannya yang paling mulia adalah Muhammad. Demikian, Bang. Lantas dia Nabi mempunyai kitab enggak? Dia tidak kitab dalam pengertian apa? Sebagai kitab suci? Iya. Oh, tidak. Kita tidak punya kitab suci, Bang. Kitab suci kami adalah Al-Quran. Berarti kayak hadis ya. Ya, itu semacam kumpulan ada. Jadi Al-Quran itu dijadikan bagi kami adalah kitab suci. Satu-satunya kitab suci orang Ahmadiyah dari seluruh belahan bumi ini yang mengaku orang Ahmadiyah, kitab sucinya tidak lain hanya adalah Al-Quran. Iya. Berarti itulah yang membuat Muslim tak terima ya. Tapi kalau kita beranjak dan pandangan orang bahwa Nabi Isa kan belum wafat di langit kedua. Maka belum ada dong harus karena Nabi Isa belum wafat, kecuali sudah wafat ada Nabi terakhir. Nah, bagaimana kira-kira menurut Ya, jadi Nabi Muhammad disebut Nabi terakhir bisa. Nah, maksudnya karena beliau adalah Nabi yang membawa syariat terakhir, syariat Islam. Tapi yang mengatakan bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad bukan Ahmadiyah. Rasulullah sendiri yang menjanjikan bahwa Nabi Isa pasti akan datang. Jadi seperti itu. Jadi begini, persamaan Nabi Isa sama aja dengan kejadian Nabi Elia. Bukankah Nabi Elia juga meyakini bahwa orang umat Yahudi juga meyakini bahwa Elia itu diangkat ke langit dan akan datang juga di kitab Malaki, akan datang juga nanti menjelang hari kiamat. Tapi kita lihat kembali. Hingga saat ini Elia yang dinanti-nantikan tidak pernah datang. Tetapi Allah berkehendak menjadikan seorang pribadi baru dengan wujud dengan sifat yang mirip seperti Elia. Dia adalah Yahya. Dan itu disampaikan langsung sendiri oleh Yesus. Maka akan terjadi pula hal seperti ini akan terus terjadi. Orang Kristen, sebentar bang. Orang Kristen juga menanti-nantikan kedatangan Yesus. Yakinlah bahwa Yesus yang naik ke surga tidak pernah ada, dan Yesus tidak akan pernah turun dari surga. Seperti juga orang Muslim beryakin bahwa Nabi Isa diangkat ke langit dan akan turun, tidak pernah akan terjadi. Keturunan kita, orang leluhur kita dahulu sudah menanti-nantikan kedatangan Yesus, kedatangan Isa, kedatangan Elia. Bahkan Elia yang dinanti-nanti sejak dulu. Tapi hingga hari ini bang, tidak akan pernah terjadi seorang anak manusia terbang dari langit, terbang dari surga menuju ke bumi. Ya, oke, saya paham. Kami meyakini itu tidak akan terjadi seperti itu. Ya, saya paham. Nah, berarti Mirza Ghulam ini adalah titisannya Nabi Isa. Seperti Elia kepada Yahya. Iya, seperti itu. Oh, baru saya paham. Tapi kalau itu kan di iman Bapak. Kalau di iman kami memang Yesus naik ke surga. Oke lah Pak. Karena ini sudah 2 jam. Besok kita diskusi lagi ya mengenai Ahmadiyahnya Pak. Mau ya Pak ya? Oke, boleh. Oke, terima kasih Pak ya. Jadi saya minta maaf. Saya tidak dalam posisi, dalam niat untuk mau merendahkan kepercayaan yang lain di luar pada Ahmadiyah. Saya menghargai mereka, yang baik saudara saya yang Muslim juga demikian, saudara saya yang Kristen pun demikian. Kita saling kita masing-masing mempertanggungjawabkan kepercayaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, itu aja Pak. Yang penting kita tetap jaga persatuan Bang ya. Ya, oke, terima kasih Pak Nur ya. Makasih sama-sama yuk. Kawan-kawan, baru kali ini saya yakin di seluruh apologet Kristen, bahkan di Geraha Muala belum pernah masuk orang Ahmadiyah kawan. Dan sekarang saya sudah mulai mengenal ajaran itu.
kan? Dan sekarang saya baru tahu kenapa orang itu dipukuli sampai mati. Ternyata ada namanya Mirza Ghulam. Itu datang setelah Nabi Muhammad wafat ya. Dia dibuat di sini, ini ada situsnya. Kalian nanti bisa lihat situsnya itu namanya Ahmadiyah. Mana tadi ini? Kok nggak ada lagi? Ahmadiyah apa ini? .com atau apa ini ya? Ini Ahmadiyah ORG ini di atas ya. Ahmadiyah.org Ghulam Strip Ahmad. Nanti kalian carilah 14 Hijriah dibuat situ ya. Dia lahir ini dibuat sini ya. Hasrat Mirza Ghulam Ahmad adalah mujahid abad ke-14. Abad ke-14 Hijriah 1250 sampai 132H. 1835 ini Masehi ya. Beliau dilahirkan pada hari Jumat 14 Syawal 1250 Hijriah atau 13 Februari 835. Dan mereka meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad ini adalah titisan daripada Nabi Isa, bukan Yesus ya. Bapak ini kan belum paham. Jadi, tapi mereka meyakini Nabi Isa itu Yesus, mereka. Nah, maka ini hebatnya mereka nih. Dalil yang mereka berikan bahwa Yesus tidak wafat dijelaskan. Orang kawan-kawan pendebat muslim atau orang-orang itu semua benci terhadap Ahmadiyah, tidak suka. Tetapi dalil mereka ini dipakai di semua lini perdebatan, di semua lini pembahasan agama untuk menjelaskan Yesus tidak mati. Itu dipakai loh. Gak percaya kalian lihat semua. Berarti tanpa sadar mereka itu menyetujui ajaran Ahmadiyah. Aneh kan? Cuman mereka tidak setuju bahwa Mirza Ghulam ini adalah penerus Nabi Isa atau datang setelah Nabi Muhammad. Dan jelas tadi bilangnya bahwa Nabi Isa tidak terangkat ke langit. Padahal di An-Nisa 157 jelas dikatakan diserupakan dan diangkat. Memang dibilang diangkat, tidak dijelaskan mau kemana diangkat, ke langit kah? Maka si Bang Nurin tadi menjelaskan dia pergi ke India, ke arah apa tadi katanya lupa aku ya. Dan di sana wafat umur 120 tahun. Ya. Umur 120 tahun, maka titisannya ada Mirza Ghulam. Berarti kalau 120 tahun, 300 tahun kemudian, 400 tahun kemudian datanglah Nabi Muhammad menjadi nabi. Tapi anehnya kenapa mereka menggunakan Al-Qur'an ya? Kenapa tidak harusnya dijadikan aja kitab suci baru? Ya kan? Dia dari keturunan siapa? Ketura. Hanya Ketura yang belum ada mengaku-ngaku keturunannya jadi nabi. Ya. Berarti Mirza Ghulam ini belum secerdas pendahulu-pendahulunya. Andai kata dia cerdas, dia bilang diturunkan firman Tuhan itu di kepala, isi pikiran. Ya kan? Artinya tidak bisa dilihat orang. Bisa dia monolog bahwa di setiap apa dipikirkan saya, kepikiran saya diturunkan, kepikiran saya diturunkan. Kan bisa aja kan? Maka Bapak itu sudah menjelaskan dalam ajaran mereka bukan Nabi bawa kitab lagi, tapi seperti Nabi ke Elia hanya mengikuti yang lain aja kan? Ini satu hal yang menarik kawan dan satu pandangan yang baru. Oke kawan, karena sudah 2 jam saya sudah harus istirahat ya, maaf ya. Memang saya harus mengatur pola hidup saya agar kita bisa lama belajar kitab suci nih kawan-kawan ya. Dan kalian lihat sekarang sudah ada hal baru lagi yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh kita. Saya pun tidak terpikirkan. Dalam setiap debat-debat orang itu menggunakan kalimat-kalimat Bapak Ahmadiyah ini. Itulah busuknya mereka. Tapi mereka tidak suka sama Ahmadiyah. Tapi kalimat Ahmadiyah ini plok 100% digunakan untuk menyatakan Yesus tidak pernah mati di salib. Ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, maaf. Tadi semua harus saya kick karena memang saya ingin ini. Pak Salman sudah ada, tapi Pak Salman maaf lagi. Sudah 2 jam saya ini, sudah ini. Kalau saya lanjutkan lagi, tidak enak sama yang lain. Dan saya mungkin 15 menit sudah harus istirahat lah ya. Oke kawan-kawan, saya minta maaf kepada semuanya. Saya angkat 10 jari, orang Batak bilang, 10 jari-jari sada simajujung. Artinya gini, dan 1 kepala. Saya meminta maaf kepada kalian. Terpaksa yang saya kick tadi artinya biar tinggal itu ya. Dan saya tutup acara ini. Sekian dan terima kasih.